Oke, selamat datang di Ilham FT Auto ya. Sesuai judul, kali ini saya ingin review mobil merek Mini ya, Mini Cooper. Tapi ini adalah Mini Cooper S. Tapi bukan yang versi Cabrio. Jadi ini yang atapnya ini ya, atapnya yang istilahnya ya fix lah istilahnya atapnya fix. Jadi ini adalah Mini Cabrio S. Bukan Mini Cabrio. Cabrio mah cabriolet. Mini S Cooper S. Oke, kita langsung mulai aja. Nah, ini dia penampilan interiornya ya dari si Mini Cooper S ya. Mini Cooper S tahun berapa tadi? Aing lupa. Nah, ini memang Mini itu walaupun sampai di yang versi terbarunya, sampai di Mini yang gede atau Mini besar tuh yang Countryman, dia tampilannya seperti ini ya, speedometernya benar-benar tidak merubah apa ya? Tidak merubah bentuk gitu istilah, tidak merubah bentuk. Jadi bisa dibilang abadi gitu. Jadi cuma beda apanya doang gitu ya. Semua Mini, mau Mini S Cabrio, Mini S yang seperti ini, Mini Clubman, Mini apapun, sama semua ya untuk dashboardnya. Untuk setirnya sendiri dia sudah ada pedal shift ya, pedal shift, tombol di sini. Buat cruise control juga ada. Sebelah kanan tuh saklar wiper ya. Kalau sebelah kiri baru saklar sen. Karena kalau dia saklar lampunya itu dia di mana ya saklar lampunya? Dia saklar lampunya dia di sebelah sini. Jadi dia nggak kayak BMW gitu. Kalau BMW kan dia saklarnya kayak kompor gas gitu ya. Kalau ini dia masih di sini plus lampu sen ya. Jadi kalau bawa Mini itu jangan norak. Soalnya noraknya apa? Kadang-kadang kita masih terbiasa dengan sen kanan gitu. Karena kalau sebelah kanan itu adalah wiper. Dia ada airbag-nya juga di setirnya. Untuk pengaturan setirnya pasti ya bisa naik turun ya. Bisa naik turun dan maju mundur. Walaupun memang speedometernya ini si RPM-nya ini dia kayak nyatu gitu ya, kayak menyatu ke setirnya, tapi dia bisa ngikut turun juga nih. Unik ya, ini adalah RPM-nya. Kalau yang di sini baru dia speedometernya. Jadi cukup beda ya. Jadi antara jaraknya tuh cukup jauh. Unik sih. Dan ada bahan karbonnya di sini nih, keren banget. Dan dia di sini, ini tengah-tengahnya ini kayak semacam ini ya loh, kayak semacam buat bensinnya semuanya ada di sini. Tapi ini layar apa ya? Ini kayak layar audio sebenarnya sini, dari sini. Dan ini ada buat sensornya nih nyala di sini ya. Ada apa no warnings, jadi ada problem ya untuk dicek nih apa sensor parkirnya kayak ada yang bermasalah. Nah dia audionya di sini ya, audionya masih yang belum layar sentuh, tapi untuk kita ngeliat menunya ini nggak ada CD-nya berarti kalau ini. Nah ini sebenarnya kita nih kalau mau lihat ini layarnya ada di sini nih, dan untuk indikatornya semuanya ada di sini. Ini indikator bensinnya di sini ya. Tapi memang unik sih si Mini itu ya. Dan di atasnya dia ada lampu hazard yang cukup nongol di sini. Dan untuk di sini ya, dia ada tempat penyimpanan yang dengan lampu ambien warna ungu begini bagus ya. Dan dia ada soket lighter ya. 12 volt. Tapi bukan soket lighter sih, kayak charger USB itu. Yang satu buat aux. Dan di sini nah, soket lighternya di sini. Dan untuk sini ada cup holdernya 2 buah. Transmisinya Triptonic ya. Dia otomatiknya dia ini si Mini ini dia hanya bisa nyampe 8 kecepatan ya. Dan ini tombol buat home ya. Home ini kayak menu di sini nih. Tapi ini gara-gara ini rusak nih, harusnya jadi nggak bisa nih. Harusnya ini nyambungin ke sini. Dan nah di bawahnya depannya ini ada VSC-nya atau Vehicle Stability Control, dan di tengah-tengahnya lagi ini hiasan doang. Dan di sini baru ada mode sport. Jadi bisa dibilang bisa kita ganti ya kalau mau modenya. Tapi nggak ada mode hemat ya kalau mobil kayak gini ya. Iyalah, namanya juga mobil mewah, mana ada mode hemat. Dan di sininya dia nih ada semacam kayak apa ya, tonggolan apa nih? Ini kurang paham nih. Paling mungkin netizen yang bisa berkomentar nih. Dan di sini handbrake-nya masih model tarik ya. Model tarik, jadi masih enak. Jadi bukannya elektrik, bagus. Dan untuk di sini dia untuk membuka bagasi lacinya ini dia dipencet dari sini. Tapi belum soft opening ya. Kasar banget bukanya. Halus tapi kayak halus-halus kasar gitu ya. Nah, halus-halus kasar apaan ya? Masih kalian bingung. Dan di sini dia ada
Twitternya dengan nih Harman Kardon. Ya, itu yang cukup terkenal ya. Dan di sini dia ada speakernya, di sini Twitter lagi, di sini speakernya. Dia di pintunya ada bahan karbonnya. Untuk handle pintunya seperti ini ya, handle pintunya keren seperti ini ya, bentuknya bagus. Dan kacanya dia agak sedikit turun ya, kalau ini karena kacanya frameless. Dan dia kacanya naik. Nah, dia hand grip untuk sebelah kiri model retract. Di sebelah kiri juga ada seat belt yang model fix. Headrest sudah adjustable dan dia ada airbag-nya juga di sini ya. Di depan juga ada. Jadi airbag-nya ini bisa dibilang ada 6 ya. Jadi 2 di depan, 2 di depan sini di pilar A dan 2 di pilar B. Nah, di belakang saya nggak tahu nih ada apa enggak. Nah, dan untuk bisa, kalau mau duduk belakang, jujur sih, saya sih males banget, asli sempit banget ya. Karena memang Mininya ini cuma hanya 2 pintu ya. Jadi 3 pintu dalam bagasi. Jadi kalian kalau mau duduk belakang ya majuin bangku ini dulu ya. Majuin bangku ini. Ya bisa dibilang ya nggak begitu luas-luas banget sini, jujurnya buat duduk anak kecil ya. Dan di situ ada hand grip model retract dan di belakangnya ada airbag. Jadi airbagnya total mobil ini ada 8. Tapi dia nggak ada akomodasi, cuma hanya tempat penyimpanan ya, kanan kiri. Dia di belakangnya juga ada cup holder di sini. Untuk bangkunya, memang dia untuk recline dan slidingnya dia masih manual ya. Untuk head adjuster semuanya masih manual. Tapi nggak masalah sih bagi saya ya. Oke, kita langsung keluar aja. Abis ini kita bahas eksterior luar. Dan kuncinya itu dia dimasukin seperti ini ya. Walaupun dia sini ada start stopnya. Wah, ada yang susah lagi. Jadi kayak ngeluarin kartu. Aduh, tadi saya lupa nih. Kalau di sini dia ada letak AC-nya di sini dan dapat buat ngedim lampu jauhnya di sini ya. Lebih jauh-jauh, door lock-nya juga semuanya di sini nih. Jadi kita mencetnya kayak lucu, kayak power window. Nah, ini power window-nya ini kanan kiri ya. Sebelah sini ini seperti ini. Jadi kayak besi-besi apa gitu, besi tongolan gitu ya. Dan di sini AC-nya nih. Nah, AC-nya nih bisa dibilang unik ya. Dia auto juga dan posisinya lengkap. Oke, sekarang kita berada di bagian depannya ya, si Mini Cooper yang S ya, bukan yang S Cabrio ya, karena memang Mini itu tadi yang saya bilang, Mini Cooper S itu ada yang S Cabrio, dan ini adalah yang model lamanya, belum yang faceliftnya. Nah, untuk depannya memang semua Mini Cooper tuh memang depannya hampir sama ya, mau Mini apapun. Memang saya ngeliatnya memang cukup unik ya si Mini Cooper ini ya, walaupun memang hampir semua Mini bentuknya sama, tapi nggak ada bosan-bosannya gitu. Emang Mini itu emang sangat unik. Dan untuk lampunya dia sudah HID proyektor dengan xenon gitu, bi-xenon gitu, mantap banget ya. Dan untuk lampu sennya masih yang bolam. Di bawahnya juga ada fog lamp ya. Dia untuk list chrome-nya melingkar ya di area grill, dan di situ ada list chrome-nya juga di tengah-tengah bawah situ ya. Untuk wipernya tetap 2 ya. Dan dia karena kalau yang ini dia antara perpaduan warna merah dan putih, jadi putih listnya di sini bagus banget ya. Karena atapnya dia pakai warna putih. Nah, untuk sebuah Mini seperti ini ya, bagus ya, ada sampingnya. Untuk yang Mini Cooper yang S ya, dia benar-benar yang masih 3 pintu. Tapi dia kalau yang ini ada versi yang tangki kiri, jadi ini nggak ada tempat buat ngisi bensin. Dia spionnya juga warna putih ya. Sudah electric track pasti ya, iyalah mobil kayak gini, mobil mewah ya pasti electric track lah. Dan di sini dia ada logo S-nya di sini dan ada lampu sennya di fender ya. Dan untuk handle-nya memang kelihatan kayak model tarik, tapi ini sebenarnya bukan model tarik. Jadi modelnya itu adalah dia dipencet sini ya. Nah, jadi unik banget gitu ya, sebuah Mini Cooper tuh uniknya di situ. Dan untuk ban yang digunakan mobil ini tuh cukup besar ya ukurannya ya. Dengan profil bannya adalah 205 45 ring 17. Dengan peleknya berwarna hitam yang biasa dipakai di Clubman. Wah, mantap banget warna hitamnya, jadi kelihatan ini mobilnya sporty banget ya. Dengan rem depan sudah cakram, rem belakang sudah cakram juga. Oke, sekarang kita berada di bagian belakangnya si Mini Cooper S, bukan yang versi Cabrio. Dan untuk belakangnya seperti ini ya, bentuknya memang bagus ya, karena memang Mini itu hampir belakangnya kalau kalian nggak ngeh itu sebenarnya juga
hampir sama semua ya tipe-tipenya ya. Jadi bisa dibilang ya hampir sama semua, nggak ada yang beda gitu. Makanya ya kalau orang Mini awam itu pasti nggak bisa bedain antara Mini Cooper S, Mini Cooper Cabrio atau apapun, itu tidak bisa bedain kalau dari depan. Tuh. Dan untuk di sini di dekat plat nomor dia ada list chrome, wiper ada defoggernya, ada HEMO stop lamp di sini, dia ada spoilernya, antena model sakul, dan di sini ada logo Cooper S dengan logo timbul. Untuk lampu remnya, dia lampu remnya ini antara masih yang biasa ya, masih yang bohlam biasa, tapi ada semi-semi LED-nya sih. Dan ada list chrome-nya juga di area lampu remnya. Dan di bawahnya lagi di reflektornya itu ada list chrome-nya. Itu kayak bukan hanya bukan hanya reflektor doang ya. Dia lampu mundurnya ada di sini tadi nih. Tadi waktu teman saya ini lagi nyetir kelihatan banget mundur di sini ya. Dan ada sensor parkirnya 4 titik. Walaupun memang dia belum ada kamera parkir ya, karena tadi lihat tipnya aja kan belum ada buat layarnya, memang udah ada, tapi dia belum ada buat kameranya. Kita buka aja bagasinya yuk. Bagasinya cukup lega ya, cukup lega dan cukup mantap gitu kalau menurut saya ya si Mini Cooper S ini. Apalagi kalau bangkunya itu bisa dilipat ya 50-50 nih seperti ini. Nah, ini bisa mendapatkan bagasi yang lebih luas. Walaupun memang nggak rata lantai sih. Ini partisi bisa kalian copot kalau mau lebih luas. Dan di bawahnya lagi dia ada tempat penyimpanan. Tapi kayaknya mobil ini sudah tidak menggunakan ban serep ya, atau yang biasa disebut dengan run flat tire. Dan di sini ada tempat penyimpanan ya di sini. Tuh kayak aki gitu ya. Dan ada lampu bagasi juga di situ. Ini harus ada soket lighter. Nah ini dia kita ke ruangan mesinnya ya, si Mini S ya, Mini Cooper S, tapi ini yang bukan yang Cabrio. Dan ini ruangan mesinnya seperti ini ya. Dan untuk mesinnya itu memang untuk Mini Cooper itu memang ada yang 1500, tapi kalau dia pakai turbo. Kalau yang NA-nya dia 2000 cc. Nah yang ini nih mungkin ini bisa 2000 cc atau 1500 cc. Tuh ada tulisan yang lewat. Untuk ruangannya memang rapi ya, walaupun memang dia ini ngikut loh, ini ya grill area lampunya ini dia ngikut loh. Jadi area lampunya nih terlihat seperti ini. Jadi bisa dibilang cukup unik ya si Mini Cooper S ini ya. Udah belum? Udah. Oke, sekarang kita ini jujur ya. Ini kesempatan saya pertama kalinya nih nyetir Mini, walaupun memang bukan Mini yang baru, tapi ini jujur nih, nyetir Mini itu hal yang istimewa loh bagi saya. Karena nggak ada gitu kayak kesempatan gitu buat nyetir mobil kayak gini ya. Tuh halus banget ya kalau Mini ya, beda banget. Nih tuh kan saya hampir lupa kan. Sorry, saya Mini sih udah kedua sih. Dulu waktu itu punya ya si siapa, Mas Faris dari mantan yang CPT Indonesia itu ya. Tapi ini jujur sih, ini Mini yang paling bagus nih. Kalau yang sebelumnya kan ya Mini sih bagus juga, tapi ya gimana ya, lebih apa gitu. Ayo lah langsung mulai aja. Nah, saya di sebelah kanan, di sebelah kiri. Kalau dia saklar yang ini sebelah kanan, saklar wiper. Dia lampunya juga di sini nih. Biasanya karena kalau mobil Eropa tuh kan saklarnya dia itu kayak Mercedes, kayak BMW itu, BMW yang masih satu perusahaan sama dia. Itu sebenarnya lampu saklarnya tuh biasanya kayak di putar-putaran kompor gas gitu. Tapi kalau ini dia masih di sini, dan ini lampu jauh indikatornya ada di sini gitu kan. Jujur sih ini coba. Kalau Mini ini dengan mesinnya nih tuh digas dikit aja udah langsung loncat gitu ya. Gimana digas geber di sirkuit ya, lebih enak kali ya. Dan ini suspensinya sangat empuk sekali. Aduh, minim getaran. Ya iyalah kalau mobil Eropa, mobil mahal pasti minim getaran. Nggak mungkin kalau nggak minim getaran ya. Dan ini posisi bangkunya ini bisa kita atur ya senyaman kita. Tapi ini jujur nih enak banget sih asli ini mobilnya. Dan ya mobil Eropa pasti kedap. Dan bisa dibilang nih, aduh udah nggak bisa ngomong lagi saya ini. Coba nyetir dulu deh, kita langsung muter balik aja. Dan kita lihat tenaga speed. Ya, apakah radius putarnya kecil ya? Coba kita dapat ya. Ternyata radius putarnya cukup besar. Cukup besar, tentunya nggak dapet tuh. Cukup besar radius putarnya, tapi nggak masalah sih. Dan spionnya nih bagusnya dia sudah electric track ya nih, tuh ada di sini. Jadi dia bisa kita atur ya, bisa kita atur naik turunnya kacanya, dan ini bisa dilipat secara elektrik ya.
Dan nih untuk spion ini sudah auto dimming. Sebenarnya saya jujur ya, saya juga masih bingung. Auto dimming itu maksudnya seperti apa ya? Kalau menurut kameramen auto dimming itu seperti apa sih? Buat ngilangin silau dari belakang. Lampu dajjal gitu ya. Lampu dajjal belakang gitu. Oke. Aing paham. Coba kita gebrak dikit ya. Luar biasa. Ya, ini karena tempatnya sempit ya, jadi saya nggak bisa mengetes yang lebih kencang lagi dari yang biasanya. Saya ngeri sih jujur aja di sini ya. Iyalah, banyak mobil parkir yang ada kita malah nabrak. Dan ini banyak polisi di luar kan, jadi nggak enak. Coba. Digas gitu dong, luar biasa ya. Suspensi yang empuk banget bro, enak banget. Dan coba kita langsung muter. Kalau patah begini, dia radius putarnya kecil nggak? Nggak ada mobil kan? Radius putarnya kecil banget bro, jadi bisa dibilang dan cukup responsif. Oke, kita langsung sambil kita masuk lagi ke dalam yuk, balikin ke showroomnya ya, ke Badak Auto. Dan kalian kalau mau lihat mobil ini langsung ya, kalau kalian mau lihat mobil ini yang sudah test drive ini, ya memang harganya sih memang masih di atas 500 juta ya kalau mobil-mobil kayak gini ya. Paling sekecil-kecilnya mobil ini itu 300 juta loh yang saya tahu. Itu gue tahunnya udah tua-tua banget. Kalau ini kan kayak masih tahun belasan atau tahun-tahun ya 2010 lah paling ya, paling tua. Tapi ini jujur nih mobilnya memang kalau Mini Cooper tuh memang ya kalian bisa dibilang nih mobil kayak gini, ada yang bilang buang gengsi, tapi kalau saya sih sebagai penikmat otomotif seperti ini, dari mobil aslinya Sigra bawa beginian itu rasanya memang beda banget sih. Iyalah jauh banget kali. Biasanya bawa mobil ACGC, bawa mobil beginian. Ayo langsung masuk aja yuk. Karena alhamdulillah kita udah dipinjemkan untuk buat review di luar di atas ya, karena kalau di dalam biasanya kan kita kalau di video saya kan kalau saya review di sini kan di tempat bawah gitu ya, itu kan agak gelap. Jadi bisa dibilang alhamdulillah nih sebuah showroomnya nih dia bisa ngasih kesempatan saya untuk review bebas gini ya. Jadi udah ya terima kasih banget deh nih Badak Auto nih ya yang udah meminjamkan saya untuk saya review nih test step juga. Jadi bisa dibilang terima kasih banget dah untuk kesempatan saya akhirnya bisa nyetir mobil yang bisa dibilang dulu bukan jadi apa namanya, yang cuma hanya angan-angan saya doang. Jadi ini istilahnya ya sekarang insya Allah jadi kenyataan, walaupun memang saya masih belum bisa mampu membelinya. Doakan saja kita ya, doakan saja ya supaya saya juga bisa punya mobil kayak gini ya, amin. Oke, sekian dulu ya video saya mengenai Mini Cooper S ya. Tahun berapa ini? Aduh lupa saya. Jujur ya, mobil ini bisa dibilang nih juga cukup apa ya? Ya mewah sih Mini. Semua Mini Cooper sih mewah sih, kecuali Mini Morris dulu yang benar-benar tahun 60-an ya. Itu kalau yang rawatnya bagus sih sebenarnya bagus juga, tapi memang sih ini adalah tipe mewahnya gitu ya. Tipe mewahnya dan tipe apa gitu, paling keren dah pokoknya. Oke. Jangan lupa klik like bila menyukai video ini, dan jangan lupa subscribe juga channel saya ini di Ilham FT Auto. Dan jangan lupa bagikan video saya ini di sosial media kalian ya, ke seluruh dunia ya. Oke, terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video saya berikutnya.